Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Selamat pagi, selamat datang di ibadah minggu kita pada hari ini tanggal 20 Juni 2021. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu hari ini, saya akan bacakan beberapa pengumuman terlebih dahulu yang bisa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian simak di buletin yang sudah dibagikan. Kita akan terus doakan untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja kita, baik GBI Cemara 7, cabang Bintaro dan cabang Gendengan dalam iman dan jumlah jemaat. Dan juga Bapak Ibu bisa mendoakan untuk anggota keluarga yang sudah ditulis dalam buletin. Dan kami mengucapkan juga selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Ada Ibu Esti Palen pada tanggal 20 Juni. Terus ada Mas Timotius Yuda dari Nugroho tanggal 25 Juni. Dan Bapak Jarad Wicaksono Putro tanggal 25 Juni. Baik, mari kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita datang ke hadirat Tuhan pada hari ini. Kita mau ambil saat teduh kita sejenak. Mari Bapak Ibu kita ambil saat teduh kita sejenak. Kita akan menyiapkan diri kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk layak datang di hadapan Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama katakan, ku datang padamu membawa pujian. Mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari kita puji-pujikan sekali lagi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku datang padamu membawa pujian, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Katakan lebih lagi, mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di
buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Katakan sekali lagi, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. tiada yang sepertimu, Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkat penyertaan yang telah Engkau berikan pada kami. Pada saat ini kami boleh berkumpul bersama untuk melakukan ibadah, baik saudara kami yang hadir tempat ini secara langsung maupun saudara-saudara kami yang ibadah secara daring di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau sertai mereka, kiranya Engkau sertai kami, karena kami percaya saat ada 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Layakkan dan sucikan kami sehingga kami layak untuk datang di hadirat-Mu, dan kami serahkan secara penuh ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Dalam Mazmur 68 ayat 19-20 dikatakan, pujilah Tuhan sebab Dialah Allah yang menyelamatkan kita, dari hari ke hari Ia memikul beban kita. Allah kita adalah Tuhan yang menyelamatkan, Ia membebaskan kita dari kematian. Mari kita pujikan nyanyian pujian kita nomor 158 tiap hari tiap jam, bait 1 dan 2-nya saja. Tiap hari aku dibimbingnya, Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku, sesuai dengan anugerah Tuhan. Ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. tiap hari Tuhan beserta, Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 21 sampai 28. Satu Samuel 1 ayat 21 sampai 38.
Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. 1 Samuel 1 ayat 21 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana, suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui persembahan. Sebelumnya kita akan memujikan pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkati anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kami mohon dengan kasih untuk Saudari Karisa dan Saudari Dea untuk membantu dalam mengedarkan kantong persembahan. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkati anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita akan bersatu kembali dalam doa menyerahkan persembahan kita pada saat ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada saat ini.
mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada kami selama 1 minggu ini. Dan pada kesempatan yang indah ini kami boleh mengembalikan apa yang menjadi kepunyaan-Mu ya Tuhan, dan kiranya apa yang telah kami berikan pada saat ini benar-benar persembahan ini bisa hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita kembali persiapkan hati kita, diri kita lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum itu, mari kita pujikan Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Ku datang ya Bapa. Mari kita dengan segenap hati kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, ya Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Dan setia kepada-Mu, Tuhan. Katakan, jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Bapa, biarlah ketika kami belajar merenungkan firman Tuhan, walaupun sebentar, biarlah Tuhan hikmat yang daripada Tuhan taruh untuk kami semua, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus setia dan setia dalam Tuhan. Baik kami yang ada di gereja, saudara-saudara kami yang ada di rumah. Tuhan melawat kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Amin. Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita melihat akan peristiwa Hana. Jadi pada saat-saat sekarang ini diperhadapkan kita untuk hidup di dalam iman, hidup di dalam kepasrahan, hidup di dalam kekuatan yang supranatural,
untuk kita bisa menjalani akan kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang akan kita lihat ketika Hana pada saat itu mengalami suatu kesedihan yang luar biasa. Bagaimana dikatakan sakit hati yang ada di dalam dirinya. Kalau Ibu Bapak nanti melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya di dalam pasal pertama ini, bagaimana kesakitan hati, bagaimana tekanan hidup di dalam dirinya, bagaimana dia harus menjalani akan kehidupannya, sehingga akhirnya keputusan yang diambil oleh dia adalah luar biasa. Dia datang kepada Tuhan, dan pada saat itu ada hambanya yaitu Eli. Apa yang menjadi kerinduannya? Ternyata Tuhan kabulkan. Dia memiliki seorang anak yang pada saat itu dilahirkan, namanya Samuel. Tetapi saat ini kita akan melihat bagaimana penghiburan yang ada di dalam dirinya, bagaimana berkat yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, tetapi apa yang dia lakukan seperti janjinya, maka dia menepati akan janjinya itu. Nah, sehingga saat ini kita akan melihat bagaimana saya mengatakan bagaimana iman dan janji Hana yang luar biasa itu yang menjadikan dia diberkati. Jadi kalau saat ini dibutuhkan bagaimana iman dan janji kita. Mengapa saya katakan janji kita? Karena berkat yang Tuhan berikan itu juga terimbas oleh karena kesetiaan kita dengan janji kita. Ketika kita janji kepada Tuhan, ketika Tuhan memberikan akan kehidupan kekal kepada kita, waduh, rasanya kita ingin senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Rasanya kita ingin memberikan hidup kita untuk Tuhan, memberikan akan segala waktu kita untuk Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya itu Tuhan rindukan. Nah, pada sosok Hana ini kita melihat bagaimana iman dan janji yang luar biasa yang menjadikan dia diberkati. Kalau kita hanya melihat sampai dengan akhirnya Hana mendapatkan anak Samuel, harusnya berhenti sampai di situ. Kalau boleh saya mengatakan, harusnya berhenti sampai di situ. Dia diberkati luar biasa. Apa yang diminta Tuhan berkati. Tetapi ternyata ada sesuatu yang dia lakukan lagi, yaitu tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Nah, inilah yang kedua, yaitu janji yang luar biasa. Hana memiliki iman dan janji yang kokoh. Hana memiliki iman dan janji yang konsisten. Hana memiliki iman dan janji yang tidak goyah. Saya pernah menyampaikan ini, bagaimana kalau kita melihat anak kecil yang sedang lucu-lucunya, pisah susu itu berarti kan wah, sudah mulai lari sana, lari sini. Kadang-kadang kita juga capek, tapi kita senang dengan anak-anak kecil itu kan. Bagaimana mereka mulai seperti apa yang dirindukan, mulai bisa jalan, mulai bisa mereka melakukan aktivitas. Nah, justru di saat itu dia janjikan untuk Tuhan. Dia katakan kepada Hana, mengatakan, maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kalau boleh saya mengatakan, Hana berjanji nanti kalau anak ini sudah mulai bisa mandiri, tidak lagi diberi ASI, dia akan masuk seminari. Kita bisa membayangkan kita sebagai seorang orang tua melihat anak kita yang kecil itu kita serahkan untuk dia dididik oleh Eli, untuk dia hidup pisah dengan kita. Rasanya bagaimana? Tetapi karena janji yang sudah dipegang oleh Hana, ini yang ingin dia tetap
terus lakukan. Janji yang kokoh ini, janji yang konsisten ini, janji yang tidak goyah ini dilakukan oleh Hana. Akhirnya di dalam ayat yang ke-24, ketika dikatakan di sini, setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan dan yang berumur 3 tahun serta 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Jadi Samuel dalam keadaan yang masih kecil itu, masih lucu itu, akhirnya Hana dengan kokoh, dengan kuat, dengan tidak goyah mengantarkan Samuel kepada Allah melalui hambanya Eli. Nah, iman dan janji yang kokoh ini, yang konsisten ini, yang tidak goyah ini dilakukan oleh sosok Hana. Bahkan ketika dia mengantarkan akan anaknya yang baru nyenengke itu, bukan dengan sedih hati, bukan dengan beban yang berat. Justru dikatakan tadi dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun serta 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Berarti ada sukacita ketika dia harus memenuhi janji dia kepada Allah. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, kalau saat ini kita datang ke hadirat Tuhan, kita dengan sukacita, dengan semangat, dengan teguh kita datang ke hadirat Tuhan. Mungkin kalau kita besok mungkin di rumah, bisa ibadah di rumah, dalam arti tidak bisa di gereja, di rumah dengan YouTube, kita juga melakukan dengan sukacita, dengan senang, karena situasi dan kondisi. Jadi ibu bapak, iman dan janji yang dilakukan oleh Hana ini ternyata memberikan kepadanya berkat yang lebih lagi. Kalau tadi berhenti sampai dia mendapatkan Samuel, selesai mungkin. Tetapi tidak. Hana dengan janjinya dia konsisten memberikan kepada Tuhan karena dia beriman, dia meyakini bahwa Tuhan terus akan memberkati. Akhirnya apa yang terjadi di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda di hadapan Tuhan. Jadi ternyata dari iman dan janji yang dilakukan oleh Hana itu, Tuhan menaruh berkat bukan hanya kepada mereka, kepada Hana dengan akhirnya mendapatkan anak-anak yang baru, tetapi juga sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Ternyata iman dan janji yang dilakukan oleh Hana itu berimbas kepada berkat untuk keluarganya. Bukan hanya untuk Hana yang merindukan akan anak, tetapi juga keluarganya, seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Bahkan dikatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi berkat yang luar biasa. Akhirnya apa yang menjadi kerinduannya diberikan, tetapi diberikan kepada Tuhan, dan Tuhan mengindahkan mereka, dan Tuhan menambahkan berkat lagi. Dan bahkan semuanya diberkati oleh karena iman, oleh karena janji yang ditepati oleh Hana. Iman yang ditepati karena dia tetap terus berserah kepada Tuhan. Janji yang ditepati, apa yang dia inginkan diberikan kepada Tuhan.
Di dalam kehidupan kita saat ini juga demikian. Apa yang perlu kita lakukan di dalam menyikapi kehidupan kita saat ini? Tuhan ingin agar iman kita tetap kokoh, kuat. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang terus setia, dan setia. Sampai kapanpun. Maka Tuhan akan buka jalan dengan berkat-berkat yang kita rindukan untuk Bapak Ibu semua, untuk anak-anak kita semua, bahkan untuk keluarga kita semua. Kita boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh merenungkan sebentar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, yang Tuhan taruh untuk kami semua, sehingga kisah akan sosok hamba-Mu Hana ini menjadi teladan bagi kami semua. Di dalam kami menyikapi akan kehidupan kami, di dalam kami menjalani segala kehidupan kami saat ini, Tuhan rindu dengan iman kami yang kuat, dengan iman yang tidak akan goyah. Walaupun segala kehidupan menggoyahkannya, kami tidak takut. Kami tidak mengalami kegoyangan. Dan kami terus menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kami semuanya, seperti yang terjadi atas Hana. Bahkan dia menjadi berkat untuk keluarganya. Bahkan dia menjadi berkat untuk anaknya Samuel. Bahkan dia menjadi berkat bagi seluruh bangsa umat Tuhan pada waktu itu. Karena Samuel menjadi pribadi yang disenangi oleh Allah dan juga oleh semua orang. Oleh karena Hana, sang ibu yang penuh dengan kekuatan iman dan penuh dengan janji yang dia tepati. Biarlah di dalam Tuhan Yesus, kami semua juga menjadi pribadi-pribadi yang tetap teguh di dalam iman kami. Dengan pengharapan, dengan segala kehidupan kami, Tuhan akan memberkati karena iman kami yang kami miliki di dalam Tuhan. Dan biarlah kami terus menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam Tuhan, sehingga hidup kami semua terberkati oleh berkat-berkat yang daripada Tuhan sendiri, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita akan mengaminkan dengan pujian Kolah Harapan. Kita akan berdiri bersama-sama sambil memujikan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita katakan pujian ini dengan segenap hati
kita katakan bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Biarlah Tuhan terus Engkaulah yang menjadi harapan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa berserah kepadamu Tuhan, dan Tuhan memberkati kami semua dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, baik itu berkat kekuatan iman yang Tuhan terus tambahkan, berkat kecukupan yang Tuhan terus bukakan untuk kami semua. Dengan segala aktivitas, pekerjaan, usaha apa yang kami lakukan, Tuhan memberkati sehingga kami mampu senantiasa hidup dalam kecukupan dan kami senantiasa mampu bersyukur kepada Engkau. Bila Tuhan Engkau juga terus berkati dengan kesehatan kami semuanya. Kami serahkan terus Pak Yanto, Pak Basri, kami serahkan juga Mbah Kijo Kakung. Tuhan juga memberkati dengan sukacita, semangat yang daripada Tuhan di dalam iman, di dalam Kristus Yesus. Bapa, berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini mungkin lemah dalam tubuh mereka. Biarlah Tuhan terus juga memberkati mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Berkati setiap keluarga lepas keluarga dengan kasih Kristus yang menaungi, sehingga sukacita, damai dan sejahtera Tuhan terus terjadi. Bapa, berkati masa depan anak-anak, baik di dalam pertumbuhan fisik mereka, mereka di dalam studinya, mereka di dalam kuliah mereka. Tuhan berkati terlebih masa depan. Untuk pekerjaan teman hidup mereka, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Dan Tuhan dengan segala kerinduan kami semua, ataupun mungkin kalau di antara kami ada beban permasalahan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terlebih Tuhan akan memberkati setiap kerinduan-kerinduan kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan saat ini kami juga terus menyerahkan negara bangsa kami. Di dalam keluar dari pandemi ini, Tuhan terus menolong, berikan hikmat kepada para pemimpin kami, baik yang ada di tingkat pusat, yang ada di tingkat daerah. Kami serahkan juga seluruh aparat yang membackup semuanya. Tuhan berkati dengan semangat dan sukacita yang daripada Tuhan. Terlebih Tuhan, kami serahkan akan rumah sakit yang saat ini sedang menangani, sedang menolong saudara-saudara kami yang terpapar. Tuhan memberkati dengan semangat yang daripada Tuhan dan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga saudara-saudara kami juga mendapatkan pemulihan kesehatan mereka. Terlebih Tuhan, Engkau terus melawat seluruh bangsa kami, seluruh masyarakat, untuk kami tetap dan terus patuh dengan protokol kesehatan, dengan segala aktivitas kehidupan kami semua, sehingga kami bersama-sama pemerintah menekan akan penyebaran akan COVID ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kota Kabupaten Magelang, khususnya di mana kami bertempat tinggal dan bergereja. Tuhan memberkati dan melawat. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya akan doa kami ini. Dan biarlah ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami,
di hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang terus Tuhan limpahkan untuk kami semuanya. Kasih Kristus yang menaungi kami dan memberikan keselamatan kepada kami yang terus ada dan boleh kami miliki, dan persekutuan Roh Kudus yang menyatukan kami semuanya, yang menjadikan kami satu dalam tubuh Kristusmu, senantiasa ada sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Ibu Bapak.